Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada dalam kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya firman-Mu malam hari ini boleh kembali menguasai hati dan pikiran kami. Kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah kebenaran firman-Mu, bukan di bawah keadaan situasi, keadaan dunia ini. Kami mau nyatakan, firman-Mu adalah penguasa tunggal di dalam hati dan pikiran kami, yang kami percayai dan kami ikuti. Dan Roh Kudus malam hari ini berbicaralah, beri kami pengertian yang baru, ubahkan cara berpikir kami, seperti cara berpikir-Mu. Kami mau terima firman-Mu malam hari ini sebagai pelita dalam hidup kami, yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, ya. Bapaknya ada berapa orang ya? Atau hanya saya dan Franz? Ya, tapi it's okay. Saya percaya ibu-ibu di Victory ini punya hati yang tanah hati yang subur. Amin. Ya, ini kebenarannya, saudara. Ya, Franz tolong bantu untuk respon saya ya, supaya kita ada dialog ya, supaya ibu-ibu sini bisa mengikuti. Oke, siap Franz? Siap Pak. Mana yang lebih mahal Franz, benih atau tanah? Benih. Benih murah Franz, sekantong cuman berapa? Yang mahal itu tanahnya. Tanah mahal. Ya, kalau di PIK itu semeter bisa 30 juta, 40 juta, atau 20 juta. Kalau benih, murah. Jadi sebenarnya, yang paling berharga dalam hidup kita di bumi ini adalah tanah hati kita. Benihnya tidak masalah. Firman Tuhan itu sempurna. Amin. Dan kita menerima firman Tuhan itu sebagai anugerah. Bukan karena perbuatan kita, tapi memang itu Tuhan berikan. Dan firman Tuhan itu adalah benih. Tetapi yang menentukan bukan benihnya, tetapi apa? Tanah hati kita. Ya, jadi malam hari ini saya rindu setiap ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di sampingnya. Ya, mari kita sungguh-sungguh siapkan tanah hati kita ya. Oke, apakah ada Ibu Eli ya? Tadi saya belum sempat lihat-lihat nih, karena saya pakai handphone. Saya hanya terbatas lihat, nggak bisa banyak nih ya, karena peserta malam ini cukup banyak ya. Kalau ada Bu Eli, selamat malam Bu Eli. Ada Pak. Ya, oh, haleluya. Haleluya. Salam dari Sandy, karena Sandy pun hari ini ada Zoom ya di Youth ya. Dia pun di sana sama anak saya ya. Jadi salam dari istri saya. Oke. Nah, malam hari ini saya mau berbicara tentang keadaan kita versus hati kita ya. Nah, saya ingin kita sama-sama baca Amsal pasal yang ke-15 ayat 17. Saya akan baca buat saudara. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sekali lagi, lebih baik sepiring sayur namun dengan kasih daripada lembu tambun namun dengan kebencian. Lebih baik rumah sederhana tapi suami istri saling mengasihi setia dibanding rumah besar tetapi pasangan selingkuh. Sakitnya di mana ibu-ibu? Di sana sini, oke? Ya, makanan seenak apapun, tempat sebagus apapun, rasanya akan hambar tanpa disertai kasih. Jadi Anda harus mengerti, ya. Nah, dari ayat ini, sepiring sayur dan lembu tambun itu berbicara mengenai keadaan kita. Sedangkan kasih, kebencian berbicara mengenai hati kita. Jadi kita bisa membagi dari ayat ini, yaitu keadaan kita dan hati kita. Nah, ada 4 kondisi hidup manusia, ya, berdasarkan kebenaran ini. Yang pertama, ada orang secara keadaan baik, tetapi hatinya tidak baik. Ada orang secara keuangan, dia lembu tambun,
Tetapi hatinya penuh dengan ketakutan, dengan kebencian, hatinya penuh dengan kegelisahan, ya bahkan depresi. Ada banyak saudara orang-orang kaya yang secara finansial diberkati, dia punya banyak harta tapi tidak tenang. Itu kondisi yang pertama ya. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Orang yang paling sukar masuk kerajaan sorga adalah orang yang kaya. Bukan hanya sukar, tetapi sukar sekali. Tuhan Yesus mengasihi orang kaya. Tapi maksud dari ayat ini bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk sorga, tetapi tidak ada orang yang bertobat, mencari Tuhan dalam kondisi yang senang. Anda ingat kisah anak yang terhilang? Kapan anak yang terhilang kembali kepada bapaknya? Bukan ketika dia dalam kondisi yang baik. Bukan ketika dia masih punya banyak uang. Tetapi anak ini, anak yang terhilang ini kembali kepada bapaknya ketika dalam kondisi yang susah. Jadi Anda harus menyadari ini. Kondisi yang baik belum tentu membuat hati kita lebih baik. Nah, ibu-ibu sambil di-mute ya, termasuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Kondisi keadaan yang baik belum tentu baik buat hati saya. Camkan itu baik-baik. Ya, justru kondisi yang paling keadaan yang paling berbahaya itu disebut comfort zone. Zona nyaman, saudara. Banyak orang jatuh dalam dosa kesombongan justru di zona nyaman. Saya kembali kepada Tuhan bukan dalam kondisi yang baik. Ketika kondisi tidak baik. Justru kalau saya kondisinya baik terus, saya lupa Tuhan. Ya, camkan ini baik-baik, saudara. Keadaan yang baik belum tentu membuat hati kita baik. Ya. Dan kondisi yang kedua, ya, keadaan tidak baik, tapi hatinya baik. Ada orang kaya, hatinya jahat. Ada orang kaya, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Tapi ada orang yang miskin, hatinya baik. Murah hati. Ya, firman Tuhan mencatat ya ini jemaat Tuhan di Makedonia. Nanti bisa tampilkan di chatting mungkin. 2 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan hanya miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Anda lihat itu? Keadaan yang baik belum tentu membuat hati kita baik. Tapi sebaliknya, keadaan yang tidak baik pun belum tentu membuat hati kita tidak baik. Jemaat Tuhan di Makedonia dicobai oleh berbagai penderitaan, namun mereka penuh dengan sukacita. Bahkan mereka kaya dalam kemurahan. Jadi malam hari ini Anda harus benar-benar punya cara pandang yang benar mengenai hal ini. Nah, ada keadaan yang ketiga. Ya, yang pertama apa tadi? Keadaan baik, hati tidak baik. Yang kedua, keadaan tidak baik, tapi hati tetap baik. Ada kondisi yang ketiga. Sudah keadaannya tidak baik, sudah susah, sudah miskin, sakit-sakitan, hatinya juga tidak baik. Saya percaya tidak ada di Zoom PD Victory ini. Amin. Ya jangan sampai saudara Anda sudah susah, ya sudah sakit-sakitan, lalu hati Anda sombong, Anda mengeraskan hati, Anda melawan Tuhan, berontak, kecewa, ya. Tapi kita semua rindu kondisi yang keempat. Keadaan kita baik, hatinya juga baik. Secara keuangan baik, secara kesehatan baik, ya. Lalu apalagi cinta Tuhan, rendah hati, ya.
Anda bisa lihat contohnya ya, Ibu Eli dan Pak Frans. Amin. Ya, saya lihat Pak Frans sih udah ganteng, cinta Tuhan ya. Wuhu, ya. Sebentar lagi pengangkatan, Frans. Jadi tenang aja. Ya, oke. Nah, pertanyaan pentingnya malam hari ini. Bagaimana kondisi, keadaan, dan hati Anda sekarang ini? Apakah baik atau tidak baik? Bagaimana kondisi keadaan Anda? Keuangan Anda, pernikahan Anda, kesehatan Anda, lalu juga mungkin komunitas pergaulan Anda, itu keadaan. Apakah baik atau buruk? Nah, lalu yang kedua, bagaimana kondisi hati kita? Bicara tentang apakah hati kita cinta uang, apakah hati kita masih menyimpan kebencian, apakah hati kita masih sedih, apakah hati kita itu lembut atau keras? Bagaimana kondisi hati Anda dan bagaimana kondisi keadaan Anda sekarang ini? Ya, saya mau share ini penting buat saudara. Siapa di sini yang rindu hati dan keadaannya itu baik? Coba kasih reaction-nya. Ya. Semuanya rindu kan? Tapi camkan ini baik-baik. Kalau perlu dicatat. Tidak ada yang langsung baik. Camkan itu baik-baik. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang berharga, pada mulanya tidaklah demikian. Saya tidak bisa langsung berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Frans pun saya percaya pertama kali dia jadi WL pasti hancur dulu. Nggak langsung kita bisa nikmati gitu. Pertama kali saya khotbah, aduh saudara, itu jemaat protes. Aduh, karena saya anak pendeta, papi saya gembalanya. Saya diminta, Doni khotbah ya. Ya udah saya khotbah, hancur. Hancur. Tapi ini kebenarannya. Masalahnya begini. Apakah kita berani diketahui aslinya? Selama kita terus menutupi, spirit akhir zaman yang paling membahayakan adalah yang penting kan kelihatan baik. Hei, kelihatan baik belum tentu baik. Sekarang jawab dengan jujur di hati Anda. Anda mau benar-benar baik, benar-benar bahagia, atau cuman kelihatan baik? Cuman kelihatan bahagia. Saya mesti akui, ya kalau Anda mau sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan, keuanganmu, pernikahanmu, kesehatanmu, Anda harus berani diketahui aslinya. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa proses. Kalau Anda sungguh-sungguh, katakan semuanya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mau diubah Tuhan jadi lebih baik, Anda dan saya harus bersedia diketahui aslinya. Siapa kita yang sebenarnya? Kondisi kita yang sebenarnya. Nah, iblis tidak mau, saudara, kita diubah Tuhan menjadi lebih baik. Itu sebabnya, saudara, iblis berusaha untuk membuat kita apa? Menutupi kekurangan kita. Ya, saya dulu banyak pakai topeng, saudara. Secara keuangan saya berantakan. Orang tua saya tidak tahu kalau saya ini punya hutang di 16 kartu kredit. Ya, saya punya hutang hampir 1 miliar. Nah, orang tua saya nggak tahu. Kalau dari luar, wah semuanya kelihatannya fine-fine aja. Saya harus bersedia. Ketika saya gagal bisnis, saya kalah option emas ya. Di Amerika itu ratusan juta, hampir 1 M sebenarnya total semuanya. Yang paling saya takutkan adalah mengakui kepada istri saya. Dan saya harus akui bahwa saya bukanlah orang yang bisa mengatur keuangan. Karena saya anak pendeta. Papi mami saya tidak pernah mengajar saya bagaimana mengelola keuangan. Doni banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan ngomong-ngomong, tidak ada ayatnya. Oke? Ketika saya dalam kondisi kepepet, putus asa, nah, disinilah saya butuh mentor.
Nah, salah satunya adalah Bapak Yuhono Sudirgo. Ya, dia mentor keuangan kami. Kami harus berani terbuka, semuanya harus dicatat. Berapa hutang kami, berapa kebutuhan kami, dilihat. Malu, Bapak Ibu-ibu, malu. Tapi saya harus berani diketahui apa adanya. Baru kita bisa dibimbing. Apalagi pernikahan, saudara. Tahun kelima, Sandy hampir meninggalkan saya. Saya dulu suami yang kasar. Ya, heran ya. Sama jemaat saya bisa sabar. Tapi kalau sama istri ada susah ya. Kalau sama jemaat, rem emosi saya itu pakem. Tapi kalau sama istri, rada blong gitu. Ya, kalau jemaat itu masih bisa nahan emosi. Kalau sama istri, remnya blong. Tapi saya harus berani akui bahwa saya bukan suami yang baik supaya saya bisa diubah jadi suami yang lebih baik. Apalagi kesehatan. Saya nggak pernah check up. Ya, nah, kenapa orang takut check up, Franz? Bukan nggak punya duit kan? Jujur, kenapa orang takut check up? Takut ketahuan penyakitnya. Itu dia. Sekarang, kenapa orang takut tes COVID? Takut ketahuan. Aslinya kan itu dasarnya. Nah, sekarang malam hari ini, ya saya rindu kita semua, kalau ibu-ibu sungguh-sungguh, Tuhan sanggup, saya mau beritahu, Tuhan sanggup mengubah keuangan kita lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan sanggup mengubah pernikahan kita. Tuhan sanggup mengubah kesehatan kita, bahkan lingkungan kita lebih baik. Tapi syaratnya yang Tuhan minta apa? Rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah diri. Artinya apa? Engkau harus bersedia diketahui aslinya. Jadi malam hari ini, kalau Anda masih pakai topeng, Tuhan minta buka dulu topeng. Izinkan Tuhan berurusan langsung dengan hatimu. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan dapat meninggikan engkau. Amin. Nah, saya mau ajar. Jadi itu yang pertama, catat baik-baik ya. Bersedia diketahui aslinya. Baru yang kedua, mana yang lebih dahulu harus dibuat baik? Hati kita atau keadaan kita? Ayo Franz, jawab. Hati kita dong. Mana yang harus dibuat baik lebih dahulu? Hati kita atau wajah kita? Hati kita dong. Hati kita atau dompet kita? Hati kita dong. Hati kita atau pasangan kita? Hati kita. Yes. Yang setuju coba kasih reaction-nya ya. Jadi sepakat ya malam hari ini. Mau lebih baik, yang pertama harus bersedia diketahui aslinya. Rendahkan dirimu. Biarkan Tuhan bisa memprosesmu. Akui kelemahanmu, akui kekuranganmu. Baru yang kedua, buat hatimu jadi lebih baik dahulu. Bukan wajahmu, bukan pasanganmu, bukan keadaanmu, tapi hatimu. Amsal 18 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dengar baik-baik. Jangan sampai Anda sudah menderita, Anda tidak punya uang, pernikahan diambang kehancuran, apalagi misalnya Anda sakit-sakitan, sudah menderita nih, lalu Anda nggak semangat. Itu kondisi yang ketiga. Sudah keadaan buruk, hatinya juga buruk. Sekarang, kalau Anda tanya, atau saya tanyalah ya, Franz, kalau kamu tanya sama ada teman lagi susah, lagi sedih, Franz tanya dong, kenapa? Muka lu kok muram? Kenapa sih kok lu sedih? Jawabannya apa, Franz? Lagi nggak enak hati. Ya, lagi apa? Omset lagi kurang ya, COVID nih kan? Atau kenapa lu stres? Utangnya banyak. Nah, pertanyaannya begini ya. Emang kalau kita stres, utang lunas? Memang kalau kita stres, kita sedih, kita putus asa, ya. Lalu pernikahan kita pulih. Lalu kita jadi lebih sehat begitu? No.
Dengar baik-baik kebenaran ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Yang pertama kali harus pulih sebelum keuangan kita pulih, sebelum pernikahan kita pulih, sebelum kesehatan kita pulih. Apa itu? Hati kita, semangat kita. Jadi jangan sampai Anda tidak semangat di tengah kondisi yang buruk. Makin parah, saudara. Itulah yang saya lakukan pertama kali. Saya harus benar-benar membangkitkan semangat saya. Saya tinggal di rumah mertua indah 8 tahun. Papa mamanya Sandy, saya udah nggak punya lagi harga diri. Saya malu. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah, saya belajar menguatkan hati saya. Sama seperti Daud. Dan Daud sangat terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mana yang lebih dahulu? Anda gembira baru sembuh, atau Anda tunggu sembuh baru gembira? Jelas firman Tuhan berkata, Anda gembira dulu, baru sembuh. Nah, sekarang coba lihat wajah Anda, ya. Kalau bisa nyalain videonya, lihat wajah Anda tuh gimana? Gembira, sedih, menyenangkan, atau menyebalkan? Coba, gembira, saudara. Nah, nanti kita belajar. Ya, bagaimana membuat hati kita seperti itu di tengah kondisi yang buruk. Jadi saya sadar. Mari ibu-ibu semua angkat tangannya. Ikutin saya. Sadar. Sadar. Ya, sadar apa, saudara? Catat ini baik-baik. Buat hati kita jadi baik lebih dahulu. Ayo katakan setelah saya. Buat hati saya jadi baik lebih dahulu. 2, 3. Di tengah keadaan yang sedang tidak baik. Amin. Ini rumus hidup dalam kerajaan Allah. Buat hati kita jadi lebih baik dahulu di tengah keuangan yang sedang tidak baik. Buat hati kita jadi lebih baik dahulu di tengah pernikahan yang sedang tidak baik. Buat hati kita jadi lebih baik dahulu di tengah keadaan yang sedang tidak baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Tetap percaya, bersuka cita senantiasa. Tapi yang pertama, catat baik-baik. Buat hati kita tetap tenang dulu. Ayo katakan setelah saya, tetap tenang. Apapun masalah Anda, seberat dan sesulit apapun itu, yang penting tenang dulu. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ini adalah firman Tuhan di tengah kondisi umat Tuhan lagi genting. Ya seperti hari ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Itu masalahnya, saudara. Hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan Tuhan. Amin. Sadari ini, ya. Yang Tuhan minta pertama kali apa? Sebelum Tuhan dapat menolong kita, sebelum Tuhan dapat menyelamatkan kita, tenang anakku. Jangan takut, jangan gelisah. Mengapa, saudara? Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ya, saya baca langsung. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh keadaan, oleh angin, tidak bisa tenang.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima pertolongan yang dari Tuhan. Orang yang tidak bisa tenang janganlah mengira bahwa dia akan menerima jalan keluar yang dari Tuhan. Pimpinan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Sesuatu dari Tuhan. Kalau Anda ingin menerima sesuatu dari Tuhan, yang pertama kuncinya adalah tenang dulu. Coba Anda belajar menenangkan diri Anda. Ya, buat saya di masa-masa sukar saya adalah saya belajar masuk kamar mandi, saudara. Karena buat saya kamar mandi itu tempat kudus, private room. Hanya saya dengan Tuhan, saudara. Disitulah saya mulai angkat tangan, ya. Saya menenangkan diri saya. Waktu saya angkat tangan, saudara, apalagi lurus seperti ini, angkat tangan, itu hati saya ikut terangkat. Saya angkat wajah saya tutup mata saya. Coba ibu-ibu praktek dah. Kalau engkau dalam kondisi stres, frustasi, gelisah, ya kondisi tidak enak, gimana caranya Pak? Angkat tanganmu, lalu angkat wajahmu. Anda bisa merasakan perasaan hatimu lebih baik. Itu caranya. Atau Anda bisa jalan keluar. Saya jalan keliling kompleks, saudara. Saya tenangkan hati saya. Ya. Nah, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kata si jahat di situ adalah poneros. Katakan semuanya, poneros. Nah, poneros itu artinya apa? Poneros arti pertamanya adalah penuh dengan kerjaan, gangguan dan kesulitan. Baru artinya kedua adalah buruk, baik itu sifat ataupun kondisi yang buruk. Jadi arti pertama si jahat adalah penuh dengan gangguan, penuh dengan kerjaan, tidak punya waktu untuk istirahat, rest, tidak punya waktu untuk saat teduh. Jadi waktu Anda dan saya gelisah, waktu Anda dan saya tidak punya waktu untuk tenang, ya takut sana sini, panik, Anda ada di bawah kuasa si jahat. Tapi waktu Anda tenang, Anda sedang memberi tempat kepada Tuhan untuk menguasai hidup Anda. Karena itu yang terpenting, apalagi di tengah kondisi COVID seperti ini, di tengah kondisi yang semakin tidak menentu, tenangkan dirimu. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dekat dengan apa? Akhir. Itu bicara tentang chaos. Itu bicara tentang kondisi keadaan yang uncontrolled. Hari ini semuanya serba tidak terprediksi, saudara. Bisnis, cuaca, iklim, politik, semuanya uncontrolled. Tidak menentu. Karena itu, kuasailah dirimu. Tuhan tidak meminta kita untuk menguasai keadaan. Saya, Anda, kita semua tidak bisa menguasai keadaan. Tetapi kita bisa menguasai hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai keadaan. Sekali lagi, hati dan pikiranmu adalah tanggung jawabmu. Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu. Untuk apa? Tetap tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat mendengar tuntunan Tuhan. Mendengar pimpinan Tuhan. Amin. Jadi buat hati kita lebih baik dulu. Buat hati kita tenang dulu. Sekarang coba belajar. Ambil nafas, tenang. Ya, coba tenangkan dirimu. Biarkan Tuhan berbicara. Baru setelah itu yang kedua. Tenang, dengar suara Tuhan. Yang kedua apa? Tetap percaya. Katakan semuanya, tetap percaya. Ya. Di tengah kondisi yang semakin buruk, tetap percaya. Roma pasal 4, ayat 19
sampai 21. Bisa tolong Frans baca? Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Ya, Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, Frans, secara keadaan Abraham dan Sarah makin baik atau makin buruk? Makin buruk, semakin tua Buruk, soalnya. buruk aja atau buruk banget? Buruk banget sekali. Mustahil, betul? Dia punya anak. Ya. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dia tetap percaya. Ya. Bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan, seburuk, semustahil apapun keadaannya, Allah berkuasa. Amin. Tetap tenang, tetap percaya. Tolong baca Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Frans. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Apa sih yang membuat kita sulit percaya kepada Tuhan di tengah kondisi yang buruk? Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Saya pakai ayat ini untuk diri saya. Doni, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayo katakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Bukan dengan setengah hati, bukan dengan seperempat atau sepertiga hati, tapi dengan segenap hati. Maksudnya apa, Pak? Segenap hati. Tidak ada ruang untuk keraguan-raguan. Tidak ada lagi ruang untuk kekecewaan. Tidak ada lagi ruang untuk kebimbangan. Full heart. Wah, gimana caranya, Pak? Apapun keadaan kondisinya, engkau tetap percaya. Karena apa? Karena engkau tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi sebenarnya masalah terbesar iman bukanlah keadaan kita, tetapi pengertian kita tentang Tuhan. Abraham itu tiba pada sebuah pengertian bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Semustahil apapun keadaannya. Bahkan Abraham tiba pada pengertian ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, Allah pun sanggup membangkitkan Ishak. Itulah iman. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau belum segenap hati, ya belum iman. Iman itu bukan bicara soal besar atau kecil. Sebesar biji sesawi pun asal Anda segenap hati, gunung pindah. Masalahnya segenap hati atau tidak. Jadi masalahnya di pengertian. Nah, jadi penting sekali kita tuh tiap hari ya, saat teduh, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Supaya apa? Pengertian kita diubah. Sampai hari ini pun pengertian saya terus diubah. Sehingga apa? Saya bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sama sekali nanti Anda pun bingung. Ya, Anda tuh bisa tetap tenang, Anda bisa tetap gembira di tengah kondisi yang sedang memburuk ini. Kenapa? Karena Anda tidak bersandar kepada pengertianmu. Ayo kata semuanya, pengertian saya. Tuhan, ubah pengertian saya. Bukan suami saya, bukan istri saya, bukan dompet saya, tapi pengertian saya, Tuhan. Tentang masalah saya, ya, tentang apalagi tentang keadaan ini. Ya, Paulus tiba pada satu pengertian. Sekarang saya tahu, ini pengertian Paulus, sekarang saya tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu pengertian Paulus. Ketika pengertiannya berubah, perasaannya berubah, perkataannya berubah, perbuatannya juga
berubah. Itulah iman. Katakan semuanya, hati saya dulu Tuhan. Tanggung jawab siapa? Hati dan pikiran kita. Tanggung jawab saya. Jadi yang pertama, buat hatimu tetap tenang. Yang kedua, buat hatimu tetap percaya. Gimana caranya? Banyak-banyaklah dengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, nah di masa sukar ini, saudara, jangan banyak-banyak lihat sosial media. Ya, arahkan telingamu kepada suara Tuhan. Baru yang ketiga, tetap tenang, tetap gembira. Tetap tenang, tetap percaya. Yang ketiga, tetap gembira. Oke? Ya, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, asik. Diolok, dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Nah, ini dia. Orang dunia bilang apa? Gila lu ya. Ya, saudara. Frans, kamu pernah mabok nggak, Frans? Jujur. Sering dulu, Pak. Ah, serius? Serius, Pak. Kamu dulu mabok apa? Mabuk alkohol sama ganja. Nah, sekarang. Kamu sekarang dulu mabok alkohol. Sekarang kamu mabok firman, betul nggak? Amin. Ya, kami ada grup mentoring ya, Ibu Eli tahu, itu tiap hari harus baca firman, dengar firman, buat ringkasan firman semuanya, sampai ada satu anggotanya namanya Wilmar, ya. Waduh Pak, saya mabok nih Pak, mabok firman. Saya bilang amin. Kalau Anda mabok anggur, artinya apa? Anda tidak dikuasai oleh keadaan, tapi Anda dikuasai oleh alkohol, betul nggak? Makanya lagi susah Anda mabok, Anda ketawa sendiri. Anda tidak sadar akan keadaan Anda karena pikiran dan hati Anda dikuasai oleh anggur, dikuasai oleh alkohol. Nah, itu jahat, negatif. Tapi kalau Anda mabuk firman, Anda dikuasai oleh firman. Anda bersuka cita, Anda tertawa bukan karena keadaan, tapi karena firman itu mempengaruhi hati dan pikiranmu. Seperti Abraham, ia memuliakan Allah. Orang bilang, gila lu ya, lu mabok ya? Iya, saya mabok Tuhan, saya mabok hadirat Tuhan. Nah, karena itu belajar, saudara. Tetap tenang, tetap percaya, tetap gembira. Ya, saya akan baca proklamasi iman saya, tapi catat saja ayatnya. Tolong bantu ya, official ya bantu. Filipi 4, ayat yang keempat. Lalu Nehemia 8, ayat 10b-nya aja. Yang terakhir, Mazmur 37, ayat yang keempat. Saya ulangi. Filipi 4, ayat yang keempat. Nehemia 8, ayat 10b. Lalu Mazmur 37, ayat 4. Saya akan baca buat saudara. Ini proklamasi iman saya. Saya tempel, bahkan saya hafal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan ini, karena mati hidup dikuasai lidah. Doni, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam masalahmu, bukan dalam keadaan dunia ini, tetapi dalam Tuhan bersukacitalah. Sekali lagi Doni, aku perintahkan kepadamu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, bersukacitalah. Baru apa? Jangan kamu bersusah hati. Apapun kondisimu, apapun yang dunia katakan, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan, karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Kalau saya sedih, saya stres, imunitas tubuh saya turun, drop. Ya, bulan Maret kemarin saya dan istri kena COVID. Ya, Frans tahu ya. Saya dan istri kami kena COVID. Harusnya
14 hari di karantina, di rumah sakit. Tapi 8 hari, Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya. Nah, tetapi kenapa bisa 8 hari? Karena kami gembira. Setuju? Jangan Anda udah divonis COVID, lalu Anda stres. Makin parah. Ya, saya percaya kok pencobaan yang saya alami tidak melampaui kekuatan saya. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kalau percaya apa? Ya gembira. Frans, kalau ada yang bicara sama kamu, Frans, besok saya transfer ya 1 miliar ya. Kamu gembira nggak, Frans? Yang ngomong ini konglomerat, Frans. Sangat gembira. Padahal belum terima, kan? Belum. Kenapa kamu gembira? Karena kamu percaya. Percaya, ya. Dan kamu kenal orang ini. Ya, betul. Kamu tahu dia mampu, dan buat dia mungkin 1 M itu kecil gitu. Nah, apalagi buat Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini, ayo buat hati kita tenang dulu. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik. Yang kedua, buat hati kita tetap percaya. Dan yang ketiga, buat hati kita tetap gembira. Amin. Coba saudara hadapi masalahmu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan yang terakhir, saudara, buat hati kita tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, Amsal 22 ayatnya yang keempat. Nanti tolong Frans, baca Frans. Suara kamu lebih merdu daripada suara saya, Frans. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Ayo katakan yuk apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dunia bisa kasih kita kekayaan dan kehormatan, tetapi tanpa kehidupan. Camkan itu baik-baik. Dunia bisa buat kita kaya, dunia bisa buat kita terhormat, terkenal, dikagumi, tetapi tanpa kehidupan. Buktinya berapa banyak artis Hollywood, artis Korea, ya terkenal, kaya, tapi bunuh diri. Tidak ada kehidupan, saudara. Empty. Ya, karena kehidupan tidak ada di dalam kekayaan. Kehidupan tidak ada di dalam ketenaran, kehormatan, tidak ada. Kehidupan hanya ada di dalam takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Amin. Nah, kalau di tengah masa sulit, ingat baik-baik. Tuhan berkata seperti ini dalam Ulangan ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan, Yosua atau ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu. Jadi Anda harus menyadari, saudara. Yang terpenting adalah coba kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup lurus. Ganjarannya apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hatimu baik, rendah hati, takut akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Hatimu baik, keadaanmu baik. Jadi, pertanyaan penting yang malam hari ini. Apapun keadaan saudara hari ini, keuanganmu mungkin lagi kondisi tidak baik, pernikahanmu, mungkin kesehatanmu, yang harus dibuat jadi lebih baik dahulu adalah hati kita. Amin. Katakan semuanya, hati saya dulu Tuhan. Hati saya dulu. Yang pertama, buat hati kita tetap tenang. Malam hari ini, tenangkan dirimu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Engkau bisa angkat kedua tanganmu, engkau bisa menyembah Tuhan. Yang penting tenangkan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup, Tuhan ada, Tuhan mengasihimu. Baru yang kedua, percaya. Tetap tenang, tetap percaya. Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan,
Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatannya. Seburuk apapun Tuhan, aku percaya. Pakai mulutmu untuk mengendalikan seluruh tubuhmu. Aku tetap percaya Tuhan. Baru yang ketiga, tetap gembira, saudara. Buat keputusan. Anda bisa melompat memuji Tuhan. Sampai kalau hatimu tenang, hatimu percaya dikuasai firman, engkau tuh akan mengalami sukacita Tuhan, bukan sukacita dunia ini, saudara. Dan sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat. Mana yang lebih dahulu? Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka bersukacita baru penjara terbuka, atau tunggu penjara terbuka baru bersukacita? Mereka bersukacita dulu, saudara. Mana yang lebih dahulu? Anda diberkati, baru gembira, atau Anda gembira dulu, baru diberkati? Anda gembira dulu, baru pernikahanmu pulih. Coba belajar, melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Baru, yang terakhir, tetap rendah hati dan takut akan Tuhan, sabar. Ya, jangan melawan Tuhan, ikuti prosesnya. Ada waktunya kok. Jangan iri, hormati Tuhan, rendah hati, saudara. Jangan coba-coba mengangkat dirimu. Tidak ada yang perlu kau buktikan. Rendahkan dirimu. Biar Tuhan yang mengangkat engkau. Bukan dirimu, bukan manusia. Dan takut akan Tuhan. Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami percaya, Bapa, di tengah badai hidup kami sekalipun, Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berfirman, jangan takut anakku, tenanglah. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percayalah kepadaku. Bergembiralah karena aku. Rendahkan dirimu dan hormatilah aku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka pada akhirnya engkau akan melihat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan Tuhan akan dipermuliakan lewat semuanya itu. Kalau saudara percaya, katakan, aku terima firman-Mu hari ini, Tuhan. Aku terima, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.